Bahaya banjir masih mengancam ibu kota dan kita akan memantau situasi terkini bersama rekan kami, Yarnes Poni dan juga Stella Clarissa. Yarnes berada di Petamburan dan juga Stella berada di Cawang. Kita ke Yarnes. Yarnes, bagaimana dengan ketinggian air di tempat Anda saat ini? Ya Robert, karena curah hujannya tinggi sejak tadi malam hingga tadi pagi, ketinggian air di daerah Petamburan ini memang kebanyakan di sekitar 6 RW, titik-titik banjir ini airnya naik dari sekitar 10 cm hingga 20 cm. Dan kenaikan tersebut dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi. Berdasarkan pantauan kami sejak tadi pagi, sejak pukul 6, di beberapa RW tersebut memang airnya pun meningkat karena curah hujan yang tinggi. Sedangkan listrik memang telah dipadamkan sejak hari Jumat dan warga memang terlihat membersihkan rumah mereka. Walaupun mereka mencoba untuk membersihkan rumah mereka, tapi kenyataannya hingga saat ini memang sampah pun juga masih banyak. Selain itu juga kami tadi memantau warga-warga yang biasa berjualan di daerah RT 11, RT 16, RW 3, di mana yang biasanya mereka berjualan hingga kini mereka harus menutup tempat dagangannya karena saat ini memang banjir masih cukup tinggi dan juga selain itu selain banjir cukup tinggi dan juga rumah mereka pun penuh dengan lumpur. Dan saat ini saya sedang berada di sebuah posko tempat pengungsian, yakni di Masjid Al-Islami. Di tempat ini adalah posko tempat memasak atau posko dapur umum dari PMI dan juga dari kelurahan, di mana saat ini disiapkan makanan siang bagi masyarakat yang khususnya mengungsi di posko di Masjid Al-Islami ini. Dan saat ini memang menurut informasi yang kami dapat ada sekitar 10.000 pengungsi, namun sudah banyak yang pulang untuk membersihkan rumahnya atau mereka ingin pulang. Saya juga akan mewawancarai lurah dari Petamburan ini dengan Ibu Nur. Selamat siang Ibu Nur. Siang Mas, gimana? Oke Ibu Nur, saat ini sebenarnya ada berapa Bu para pengungsi yang berada di Masjid Al-Islam ini? Yang ada di Al-Islam ini kita sebanyak 325 jiwa. Ya, tapi kita sebenarnya ini semua ya ada 17 titik. Yang kemarin itu seluruhnya 1.797 jiwa. Ya, ada 17 titik pengungsian. Oke, Ibu, kalau untuk warga yang sudah pulang ini Bu, apakah juga diberikan makanan Bu, dikirim ke rumah-rumah mereka melalui RW-RW-nya Bu? Ya, kalau yang sudah pulang tidak kita kirimkan masalah makanan. Yang kita utamakan adalah para pengungsi. Gitu. Karena pemerintah dananya itu kan sudah dibudgeting. Ya, jadi yang pengungsi-pengungsi itu yang kita perhatikan. Kalau yang pulang tidak kita perhatikan. Jika ada makanan lebih, maka orang-orang itu kita berikan. Oke, satu lagi nih Bu. Untuk menu masakan sendiri buat para warga ya, yang berada di tempat Masjid Al-Islami ini, itu gimana Bu? Apakah berubah-ubah terus? Atau seperti apa? Apakah dengan gizi 4 sehat 5 sempurna? Ya, masalah ya, makanannya gizi menu setiap hari berubah. Misalnya hari ini ada pakai daging, besok pakai telur, besok pakai ikan, besok selalu berubah-ubah. Hari ini pakai daging, kadang-kadang di rendang ya. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Itu adalah wawancara saya bersama dengan lurah dari Petamburan ini. Selain itu juga warga berharap agar rumahnya cepat surut agar mereka bisa melakukan aktivitas seperti semula, Robert. Ya, Robert. Bagi Yarnes, kita beralih ke Stella Clarissa di Cawang. Stella, bagaimana dengan banjir di tempat Anda sekarang? Robert, ternyata bahaya banjir masih terus mengancam ibu kota dan terutama hujan deras yang setiap hari secara konstan terus datang di Jakarta. Seperti yang terjadi di warga Cawang dan Cililitan yang saat ini berada di tempat pengungsian di posko terdekat di sekitar wilayahnya. Sampai dengan saat ini rumah-rumah mereka juga tadi kami dapat informasi masih terendam oleh air. Dan saat ini saya berada di dapur umum di sekitar lokasi Cawang, di mana di dapur ini masyarakat bisa memperoleh bahan bantuan, berbagai macam bantuan baik dari makanan, minuman dan juga peralatan kebutuhan rumah tangga yang memang jika kebanyakan warga mengungsi tidak mungkin punya cukup waktu untuk membawa semuanya. Khususnya banyak warga di sini yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak yang membutuhkan bantuan, dan di sini juga selain makanan juga dibantu oleh LSM dan juga dari BNPB yang mendata warga supaya setiap warga itu
akses terhadap makanan minumnya itu dapat terpenuhi masing-masing, jadi tidak ada yang berkekurangan. Selain itu tadi kami juga menemukan sedikit permasalahan di sini karena memang warga di sekitar Cawang Cililitan ini sudah berada di sini sekitar 1 minggu, sehingga mereka mulai merasa kebutuhan yang ada di posko bantuan ini atau di dapur umum ini mulai sedikit berkurang. Beberapa warga yang memang umur dari anak mereka tidak terhitung bayi atau balita lagi juga sudah mulai merasakan ada kekurangan baik dari segi alat-alat mandi dan juga kebutuhan sehari-hari yang memang semakin bertambah. Robert. Baik, terima kasih Stella Clarissa atas informasi Anda dari Cawang, Jakarta Timur, dan juga Jarnas Foni dari Petamburan.